Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen publikasi konten. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan konten atau biasa yang disebut dengan content plan. Nah, apa itu content plan? Content plan adalah sebuah jadwal perencanaan untuk mengembangkan suatu konten dengan tujuan untuk mendukung suatu bisnis agar tujuannya segera tercapai. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah tema atau jenis konten apa yang akan kalian buat. Yang kedua, platform apa yang akan kalian gunakan untuk mengunggah konten yang sudah kalian buat. Dan yang ketiga, jadwal pengunggahan terhadap konten yang sudah kalian buat. Yang selanjutnya ada content plan versus content strategi. Nah, ternyata content plan dan content strategi ini memiliki suatu perbedaan. Kalau content plan itu berfokus hanya pada konten, seperti jadwal penguploadan suatu konten. Nah, kalau content strategi itu format suatu konten secara keseluruhan. Seperti contohnya, kalian akan membuat konten apa, mengapa kalian ingin membuat konten tersebut, dan Oke, setelah kita sudah mengetahui apa itu content plan, apa saja perbedaan dari content plan dan content strategi, nah selanjutnya kita akan memasuki bagaimana cara membuat content plan. Terdapat beberapa langkah atau beberapa cara bagaimana kita membuat content plan dengan baik. Yang pertama, menentukan tujuan atau target capaian. Dalam menentukan tujuan atau target capaian, terdapat beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, ada jangkauan atau reach. Jangkauan atau reach ini diartikan sebagai jumlah viewers kalian, jumlah followers yang meningkat saat kalian mengupload konten kalian, dan jumlah orang yang mengunjungi sosial media kalian. Yang kedua, ada interaksi atau engagement. Interaksi atau engagement ini merupakan jumlah orang-orang yang menyukai konten kalian, memberikan komentar, dan membagikan konten yang sudah kalian buat. Nah, yang ketiga, ada konversi atau conversion. Konversi atau conversion di sini diartikan sebagai seberapa banyak orang yang berubah dari audiens menjadi pelanggan. Jadi, banyaknya orang yang tertarik dari video yang sudah kalian buat atau konten yang sudah kalian buat untuk membeli barang yang kalian promosi. Yang keempat, ada kesadaran merek atau brand awareness. Brand awareness di sini diartikan sebagai seberapa banyak orang yang sudah mengenal produk atau brand kalian ini sendiri. Hal ini bisa kalian dapatkan dari survei, seperti kalian memberikan atau menyebarkan survei yang berisi seperti seberapa banyak orang-orang yang sudah mengenal produk kalian, apa saja varian dari produk yang sudah kalian punya, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada partisipasi atau aksi. Nah, hal ini dapat diartikan Yang kelima, ada partisipasi atau aksi. Nah, hal ini dapat diartikan yaitu seberapa banyak atau jumlah orang yang mengikuti atau berpartisipasi atau terlibat dalam segala hal yang dilakukan oleh brand kalian. Seperti contohnya ketika brand kalian melakukan giveaway. Nah, orang-orang yang mengikuti giveaway ini dinamakan partisipasi atau aksi. Yang keenam, ada retensi atau loyalitas. Retensi atau loyalitas adalah tingkat kesetiaan konsumen terhadap produk atau brand kalian. Nah, hal ini bisa kalian lihat dari seberapa banyak frekuensi pelanggan kalian dengan membeli produk kalian, seberapa banyak orang tersebut membeli produk kalian secara berulang, dan seberapa sering orang-orang ini atau pelanggan kalian merekomendasikan produk kalian kepada teman-teman atau relasinya. Nah, yang terakhir ada lalu lintas atau traffic. Apa itu lalu lintas atau traffic? Lalu lintas atau traffic di sini adalah seberapa banyak atau jumlah meningkatnya followers kalian, banyaknya orang yang mengunjungi profil kalian, ataupun like, comment, dan share dalam setiap konten yang sudah kalian upload dalam jangka waktu tertentu. Nah, cara yang kedua dalam membuat content plan itu adalah menentukan kategori dengan jelas. Nah, dalam menentukan kategori dengan jelas juga ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang
Yang pertama, kalian harus memahami citra merek yang ingin kalian pasarkan. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kategori konten yang sesuai. Dan yang ketiga, kalian harus mempertimbangkan preferensi dan minat audiens. Dan yang keempat, kalian dapat menggunakan kategori konten sebagai panduan. Selanjutnya, memastikan kerapian kalender editorial. Nah, kalender editorial ini dapat dibuat dalam sebuah spreadsheet atau Excel yang berisi daftar kategori konten, jadwal pengunggahan konten, prioritas konten, status penyajian, dan tenggat waktu pembuatan konten. Hal ini bertujuan untuk dapat mengatur jadwal dengan baik, mengatur prioritas tugas, dan dapat menyelesaikan konten dengan tepat waktu. Nah, cara yang selanjutnya yaitu memilih platform yang akan kalian gunakan. Nah, hal ini dapat kalian sesuaikan dengan produk kalian, dengan target pasar kalian, dapat disesuaikan juga dengan target audiens kalian. Nah, apabila kalian memiliki produk dan target audiens seperti anak muda sampai dewasa, kalian dapat mengupload konten kalian dalam Instagram, TikTok, atau X. Nah, kalau kalian memiliki target audiens atau target pasar seperti dewasa ke orang tua, itu kalian dapat mengupload konten kalian pada Facebook dan Instagram. Cara selanjutnya dalam membuat konten plan yaitu kalian dapat memikirkan konten selain teks. Nah, kalian di sini dapat mempertimbangkan apakah target pasar kalian ini membutuhkan suatu konten yang berbentuk teks atau unsur lainnya seperti konten yang berbentuk gambar, video, infografis, ilustrasi, atau yang lain sebagainya. Nah, kalian ini juga dapat mempertimbangkan lagi untuk membuat suatu konten yang lebih menarik agar audiens kalian ini merasa lebih terlibat dan menikmati saat menonton atau membaca konten yang sudah kalian upload. Cara yang terakhir adalah pengaturan kalender konten media sosial. Nah, ide-ide konten yang berkualitas dapat kalian kembangkan dan dapat kalian rencanakan dengan lebih terstruktur dan lebih rapih dalam kalender konten media sosial. Nah, dalam kalender konten ini dapat berisi judul, jenis, tema konten, tanggal pengunggahan, tanggal pembuatan, dan sumber atau informasi yang digunakan untuk pembuatan video atau konten yang akan kalian buat. Nah, berikut adalah contoh dari kalender konten. Nah, pada tabel yang pertama itu ada hari. Nah, di sini kalian juga dapat menambahkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Di sini jangka waktunya seminggu, jadi hanya dari hari Senin sampai Minggu. Nah, kalender konten ini jangka waktunya bisa selama sebulan atau selama setahun. Jadi ketika kalian ingin merencanakan suatu konten, kalian tidak akan lupa gitu terhadap konten atau ide-ide yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Nah, kemudian setelah di tabel hari ada tema konten. Nah, tema konten ini contohnya seperti ada fun fact dari produk kalian, terus juga ada promo diskon, kemudian ada testimoni, dan masih banyak lagi tema-tema konten yang menarik lainnya. Nah, setelah kalian sudah menemukan tema konten, kalian dapat menentukan jenis konten yang akan kalian buat. Seperti contohnya kalian mau menggunakan gambar atau foto, kemudian bisa juga video, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah menentukan tema dan jenis konten, kalian dapat mengisi deskripsi kontennya. Deskripsi konten ini isinya seperti tulisan-tulisan apa yang akan kalian cantumkan dalam konten-konten yang akan kalian buat. Oke, kita sudah cukup untuk membahas mengenai content plan. Nah, kalian bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari ketika kalian ingin membuat konten, produk, atau brand kalian. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah!